jangan keluar rumah supaya aman. Perintah itulah yang diserukan di berbagai belahan dunia beberapa bulan ini. Dan lockdown berhasil mengurangi jumlah korban jiwa maupun meredakan penyebaran virus corona. Tapi ada korban lockdown yang lain, yang justru meningkat di hampir semua negara. Intimate terrorism atau terorisme intim merupakan istilah lepas untuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ketika berada di dalam rumah justru tidak aman, malah sangat berbahaya. Di masa COVID-19 ini, intimate terrorism amat tepat menggambarkan tragedinya, yaitu aksi teror dari orang yang berhubungan intim dengan korban di balik pintu tertutup. Terorisnya pria dengan korban, istri, dan atau anak sendiri. Gara-gara isolasi, si pelaku sepanjang hari dan malam terkunci di rumah. Tak bisa ke kantor, warung kopi, pub, dan restoran. Maka korbannya praktis tak punya waktu bebas dari teror. Berbentuk bentakan, hinaan, sampai pemerkosaan, kekerasan fisik, dan pembunuhan. Bayangkan, kelinci satu sangkar sama harimau. Ngerinya, bagi beberapa orang, begitulah kenyataan sehari-harinya. Counting Dead Women, lembaga yang menangani pembunuhan perempuan oleh pria, mencatat 16 kasus dugaan pembunuhan rumah tangga dalam masa 3 minggu isolasi COVID di Inggris. Kasus itu, tulis koran The Guardian, 3 kali lipat lebih dari rata-rata selama 10 tahun terakhir, yaitu 5 pembunuhan. Badan sosial lain yang menangani kekerasan rumah tangga, Refuge, menghadapi peningkatan pengaduan telepon di masa isolasi sampai 49%, dengan sekitar 400 pengaduan per hari. Di Indonesia, LBH Apik menyebut 17 kasus KDRT dalam 2 minggu pada Maret lalu adalah yang tertinggi yang pernah mereka terima. Lily, korban KDRT di Provinsi Anhui, Cina Timur, seperti dimuat The New York Times, berhasil melaporkan suaminya yang memukulinya dengan kursi pada tanggal 1 Maret lalu ketika dia sedang menggendong putrinya yang berusia 11 bulan. Diam-diam, dia berhasil menelpon polisi. Namun, cuma mencatat saja. Tak menyerah, dia akhirnya bisa menelpon pengacara dan menggugat cerai. Selama 6 tahun pernikahan, dia rutin jadi korban terorisme intim. Tapi isolasi COVID membuat siksaan lebih parah. Di tengah bencana COVID-19 ini, gugatan hukumnya tak bisa pula langsung diproses. Dan dia bersama putrinya harus tinggal bersama teroris selama beberapa pekan karena sulit pindah pada masa isolasi. Komnas Perempuan juga melakukan pembatasan. COVID-19 bukan penyebab KDRT, tapi memicunya lebih parah. Negara-negara maju dengan sistem pelaporan dan penindakan hukum yang baku masih kesulitan mengatasinya karena menyangkut privasi rumah tangga. Umumnya, kekerasan berulang di dalam satu rumah, jauh sebelum COVID-19 datang. Dan ada beberapa saran praktis dari Refuge yang tetap buka layanan 24 jam dengan rumah aman sama seperti badan-badan sosial lainnya di Inggris. Adalah tutupnya rumah singgah atau rumah. Salah satu sarannya, jika kekerasan akan terjadi, menjauhlah dari dapur, karena di sana ada pisau dan peralatan lain yang bisa jadi senjata. Jelaskan juga ke anak untuk lari sembunyi dan bukan menengahi jika Anda sedang jadi korban. Plus, pastikan telepon genggam selalu tercas. Kita juga bisa membantu, seperti bikin kode tertentu dengan korban. Misalnya, kiriman pesan kosong artinya keadaan darurat, panggil polisi. Dan yang lebih penting lagi, seperti dalam setiap masalah apapun, yakinkan bahwa dia atau saya tidak sendirian menghadapi terorisme intim. Bertagar, you are not alone.